Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fevi Mardasari NIM 1924911000036 dari kelas A semester 5. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan proyek akhir mata kuliah energi terbarukan. Latar belakang dari proyek akhir ini yaitu prioritas kebijakan energi nasional berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 adalah 1. Memaksimalkan penggunaan energi terbarukan, 2. Meminimalkan penggunaan minyak bumi, 3. Mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan energi baru, 4. Menggunakan batu bara sebagai andalan pasokan energi nasional, 5. Memanfaatkan nuklir sebagai pilihan terakhir. Untuk uraian tugasnya yaitu terdiri dari 1. Mengidentifikasi potensi sumber energi baru dan energi terbarukan atau EBT dalam rangka meningkatkan kontribusi EBT terhadap bauran energi di kota Anda. 2. Tugas ini terbatas pada konversi EBT terhadap energi listrik, yaitu terdiri dari energi matahari, biomas, energi angin, dan energi air, dan lainnya. Karena besaran konsumsi mudah untuk diidentifikasi serta menjadi energi paling besar yang bersumber dari bahan bakar fosil. Ketiga, analisa prasyarat pengembangan EBT merupakan langkah awal dalam mengidentifikasi potensi wilayah. 4. Keterkaitan wilayah dengan atribut sosial ekonomi serta atribut-atribut keuangan juga dianalisis sehingga kebijakan pengelolaan energi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta kebijakan spasial dapat berjalan sinergis. Sedangkan kerangka tugas dari tugas akhir ini yaitu secara keseluruhan tugas ini terdiri dari 4 pembahasan. Pembahasan pertama yaitu membahas potensi besar listrik yang dihasilkan dari masing-masing sumber EBT. Kedua, perkiraan kebutuhan energi listrik dihitung untuk mengetahui perkiraan potensi demand di kota Anda, sehingga dapat diketahui seberapa besar suplai EBT terhadap kebutuhan listrik. Tahap ketiga yaitu susunan skenario penggunaan energi listrik kota Anda untuk memperkirakan kebutuhan listrik tahun 2025 dan tahun 2050 berdasarkan pertumbuhan penduduk dan ekonomi. Tahap keempat adalah menyusun bauran energi di kota Anda tahun 2025 dan 2050. Hasil akhir dari analisis ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk merumuskan kebijakan terkait energi dalam rangka mendukung target bauran energi nasional. Langsung saja kita beralih pada proyek yang sudah saya buat. Ini adalah proyek yang sudah saya buat. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kota saya, yaitu saya berada di Kota Lamongan yang terletak di Provinsi Jawa Timur. Kondisi umum Kota Lamongan sendiri yaitu luas wilayah Kabupaten Lamongan seluas 1812,80 km persegi. Terdiri dari 27 kecamatan dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.390.053 jiwa. Dan batas wilayah dari Kabupaten Lamongan ini yaitu sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan yaitu berbatasan dengan 2 kota yaitu Kabupaten Jombang dan Kota Mojokerto. Sebelah barat yaitu berbatasan dengan 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Jombang. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu potensi besaran listrik yang dihasilkan dari masing-masing sumber energi baru terbarukan di Kota Lamongan. Pertama, di sini terdapat beberapa potensi energi terbarukan di Kota Lamongan, yaitu biogas, biodiesel, bioetanol, tenaga angin, tenaga air, tenaga surya, dan panas bumi. Pada konteks ini, tenaga air dimanfaatkan dalam bentuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro PLTMH. Untuk biogas memanfaatkan kotoran sapi, kambing, dan juga kerbau. Di sini yaitu potensi biogas kotoran sapi di Jawa Timur tahun 2012. Namun di sini saya hanya memasukkan hasil dari potensi biogas kotoran sapi yang ada di kota saya, yaitu di Kabupaten Lamongan. Pertama yaitu ada Kecamatan Mojorejo, Modo dengan jumlah potensinya 42, terus
ada di Sidodowo, Kecamatan Modo dengan jumlah potensi 15. Lalu di Sidodowo lagi dengan jumlah potensi 14, Sidodowo dengan jumlah potensi 10, 5 ada di Nguwo dan jumlah potensi 18. Terus yang keenam ada di Nguwo dengan jumlah potensi 6, 7 Medalem ada jumlah potensinya 15. Lalu ada di Sumber Agung, Kecamatan Modo dengan jumlah potensi 10. Lalu ke-9 dari Sumber Agung dengan jumlah potensi 10. Lalu Yongyang dengan jumlah potensi 10. Tritunggal dengan jumlah potensi 18. Karanggembang dengan jumlah potensi 10 dan Kembang Kidul dengan jumlah potensi 10. Lanjut untuk potensi biogas kotoran sapi di Kecamatan Lamongan, di Kabupaten Lamongan, yaitu di Desa Puncak Wangi dan Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan potensi 25, Desa Babat jumlah potensi 700, Desa Gunung Rejo jumlah potensi 185, Desa Gunung Rejo lagi jumlah potensi 20. Lalu ada di Bakal Rejo jumlah potensi 15, 12 dan 15. Lalu di Dekat Agung dengan jumlah potensi 60, di German jumlah potensi 60, di Tenggulun dengan jumlah potensi 65, 20, 18 dan 20. Lalu ada di Payaman jumlah potensi 15, di Sakeharjo jumlah potensi 150 dan 75. Lalu di Bluri jumlah potensi 25, di Dagan jumlah potensi 22, lalu di Bluri jumlah potensi 120 dan Brangsa jumlah potensi 66. Lalu ini lanjutan dari potensi biogas yang dihasilkan di Kabupaten Lamongan. Sehingga dapat diketahui bahwa hasil atau potensi dari biogas kotoran sapi di Kota Lamongan ini cukup banyak karena hampir sebagian besar penduduknya merupakan seorang peternak. Langsung saja kita beralih. Di sini juga terdapat potensi biogas dengan jenis sapi dengan kotoran 28 kg per hari, kandungannya 20%, dengan hasil biogas yang diperoleh yaitu 0,023 sampai 0,040. Sedangkan untuk kambing atau domba dengan banyak kotorannya 1,13 kg per hari dengan kandungannya 26%, biogas yang dihasilkan yaitu 0,040 sampai 0,059. Lalu ada jenis ayam dengan banyak kotoran yang dihasilkan yaitu 0,18, kandungannya ada 28% dengan hasil biogas yang diperoleh yaitu 0,065 sampai 0,116. Lalu ada itik yaitu banyak kotoran yang dihasilkan 0,34, kandungannya 38, biogas yang dihasilkan 0,065 sampai 0,116. Lalu untuk manusia sendiri banyak kotoran yang dihasilkan 0,25 sampai 0,4, kandungannya 23% dan biogas yang dihasilkan yaitu 0,020 sampai 0,028. Penggunaan dari biogas sendiri ini yaitu sebagai penerangan energi biogas sebanding dengan lampu 60 sampai 100 watt selama 6 jam. Untuk memasak yaitu terdiri 3 jenis makanan untuk 5 sampai 6 orang. Untuk bahan bakar yaitu dapat menghasilkan 0 sampai 7 kg bensin. Tenaga yaitu dapat menjalankan motor PK selama 2 jam. Sedangkan untuk listrik, energi biogas ini dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan listrik 1,25 kW listrik.
Selanjutnya, potensi tenaga surya di Lamongan. Potensi tenaga surya yang terdapat di Kota Lamongan sampai pada tahun 2021 ini masih belum digunakan atau dimanfaatkan, sehingga tidak ada data potensi tenaga surya di Kota Lamongan. Soalnya potensi tenaga air di Lamongan, yaitu Kota Lamongan merupakan kota yang hampir seluruh wilayah terdiri daratan yang dijadikan sebagai ladang pertanian dan wilayah pesisir yang berupa pantai, sehingga Kota Lamongan tidak memiliki air terjun yang dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Wilayah pantai di Kota Lamongan merupakan daerah dengan tingkat angin yang rendah, sehingga air yang terdapat di pantai Kota Lamongan juga memiliki ombak yang tenang, sehingga masih belum bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air maupun tenaga angin. Potensi tenaga biodiesel di Lamongan masih belum tersedia. Potensi tenaga bioetanol di Kota Lamongan juga masih belum tersedia. Nah, saja kita beralih pada pembahasan yang kedua, yaitu kebutuhan energi listrik dihitung untuk mengetahui perkiraan potensi demand di Kota Lamongan, sehingga dapat diketahui seberapa besar suplai EBT terhadap kebutuhan listrik. Ini adalah kondisi eksistensi yang terdapat di Kota Lamongan, yaitu energi yang digunakan LPG sebesar 10,75%, biogas sebesar 0,4%, BBQ sebesar 0,6%, lalu BBM 47,68%, dan listrik yang digunakan yaitu 40,57%. Ya, ini merupakan sektor dari rumah tangga. Lalu untuk sektor transportasi sendiri, yaitu bioetanol digunakan sebesar 0,57%, biodiesel digunakan sebesar 0,49%, lalu biopremium digunakan sebesar 0,54%, listrik digunakan sebesar 0,53%. Sedangkan untuk premium sendiri digunakan sebesar 54,30%. Lalu masuk pada sektor industri, listrik digunakan sebesar 45,59%, LPG digunakan sebesar 10,28%, lalu di sini ada BBM digunakan sebesar 40,67%. Kondisi eksistensi ketenaga listrikan, data konsumsi energi listrik Kabupaten Lamongan atau MWH dan rasio elektrifikasinya. Pada tahun 1999 terdiri dari 89.710 rumah tangga. 89.710 rumah tangga dengan jumlah sosialnya 2060 dan jumlah bisnisnya 3.592, jumlah industrinya 19.676, jumlah publiknya 1.402 dengan total 116.440. Jadi rasio elektrifikasinya yaitu 63,45%. Lalu pada tahun 2000 ini memiliki rasio elektrifikasinya 63,93%. Pada 2001 rasio elektrifikasinya 64,41%. Pada 2002 yaitu rasio elektrifikasinya 64,89%. Pada 2003 rasio elektrifikasinya yaitu 65,12%. Pada 2004 rasio elektrifikasinya 65,86%. Pada 2005 rasio elektrifikasinya 66,22%. Pada 2006 rasio elektrifikasinya 66,95%. Pada 2007 rasio elektrifikasinya 67,34%. Pada 2008 rasio elektrifikasinya 67,84%. Sehingga ini adalah hasil persentase perbandingan rata-rata konsumsi energi listrik tiap sektor pelanggan. Di sini sektor publik yaitu
rasionya sebesar 4%, industri rasionya sebesar 18%, bisnis rasionya sebesar 7%, sosial rasionya sebesar 3%, dan rumah tangga menempati rasio terbesar yaitu 68%. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, yaitu susunan skenario penggunaan energi listrik di Kota Lamongan untuk memperkirakan kebutuhan listrik tahun 2025 dan 2050 berdasarkan pertumbuhan penduduk. Ini adalah grafik pertumbuhan penduduk di Kota Lamongan. Di sini terlihat bahwa pada grafik ini pertumbuhan penduduk di Kota Lamongan mengalami kenaikan. Pada 2010 sampai 2011 mengalami kenaikan, namun pada 2011 sampai 2012 mengalami sedikit penurunan. Selanjutnya pada 2012 sampai 2013 mengalami kenaikan, dan pada 2013 sampai 2014 memiliki kenaikan yang cukup signifikan. Selanjutnya yaitu kondisi penggunaan energi di Kota Lamongan masih terpusat pada penggunaan BBM dan energi listrik. Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu di sini ada penggunaan sektor rumah tangga, sektor transportasi, dan sektor industri. Selanjutnya, proyeksi konsumsi energi listrik per sektor pelanggan MWH di Kabupaten Lamongan. Ini adalah datanya. Selanjutnya yaitu data konsumsi energi listrik dan rasio elektrifikasi di Kota Lamongan per MWH. Ini adalah datanya. Lalu pertumbuhan pelanggan dan jumlah energi listrik terjual. Nah, di sini terlihat bahwa pada tahun 1999 energi yang terjual sebanyak 116.435,504. Pada tahun 2000 sebesar 128.796.726. Pada tahun 2001 sebesar 142.284.106. Pada tahun 2002 yaitu sebesar 1.056.242.888. Pada tahun 2003 sebesar 170.976.48. Pada tahun 2004 yaitu 194.328.706. Pada tahun 2005 227.757.843. Pada tahun 2006 241.082.976. Pada tahun 2007 yaitu sebesar 267.128.201. dan pada tahun 2008 yaitu sebesar 290.136.191. Selanjutnya yaitu masuk pada susunan bauran energi Kota Lamongan tahun 2025 dan 2050. Hasil akhir dari analisa diharapkan dapat menjadi rujukan untuk merumuskan kebijakan terkait energi dalam rangka mendukung target bauran energi nasional. Ini adalah lampiran sasaran bauran energi primer tahun 2025 sesuai Perpres nomor 5 tahun 2006. Yaitu energi primer pada tahun 2005 tenaga air sebesar 3,72%, lalu panas bumi sebesar 2,48%, minyak bumi menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 54,75%, gas bumi sebesar 22,24%, dan batu bara sebesar 16,77%. Selanjutnya yaitu energi primer tahun 2025. Skenario-nya yaitu PLTA sebesar 1,9%, PLTMH 0,1%, panas bumi sebesar 1,1%, dan minyak bumi masih menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 41,7%, gas bumi sebesar 20,6%, dan batu bara menempati posisi 34,6%. Sehingga dioptimalisasi pengolahan energinya yaitu panas bumi menjadi 30%, minyak bumi menjadi
20%, batu bara menjadi 33%, dan EBT menjadi sebesar 17%. EBT sendiri ini terdiri dari 4, yaitu pertama bahan bakar nabati yaitu sebesar 5%, panas bumi sebesar 5%, biomasa, nuklir, air, surya, dan angin sebesar 5%, dan yang terakhir yaitu batu bara yang dicairkan atau dengan nama liquefaction dengan besar 20 dan besar 2%. Selanjutnya ini adalah project of new and renewable energy supply and their contribution ratio. Pada 2011 yaitu 6,6%, pada 2016 6,9%, pada 2020 12,4%, dan pada 2025 ini yaitu mengalami kenaikan 13,8%, pada 2030 sebesar 13,3%. Yaitu yang dimanfaatkan di sini untuk warna ungu muda batu bara, dan warna biru sampah, dan warna ungu tua panas bumi, warna kuning adalah nuklir, warna coklat matahari, warna hijau muda hidro, warna merah biomasa, warna hitam angin, warna biru muda batu bara cair, warna hijau tua BBN B100 atau biofuel, warna krim yaitu CBM atau cool bin methane. Pada titik merah ini yang terdapat di ujung-ujung ini merupakan total EBT atau NRE, yaitu yang masuk pada proyeksi kebutuhan energi pada tahun 2000 sampai 2050. Di sini kebutuhan energi pada tahun 2000 yaitu 400,4%, pada 2010 637,5%, pada tahun 2020 999,9%, pada tahun 2025 yaitu sekitar 1253. Lalu pada tahun 2050 yaitu sekitar 3853,9, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa proyeksi kebutuhan energi yaitu setiap tahun mengalami peningkatan atau kenaikan. Kita lihat saja pada tahun 2025 ini juga mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya pada tahun 2020, sehingga pada tahun 2050 ini memiliki puncak kebutuhan energi yang paling tinggi yaitu sebesar 3.853,9%. Langsung kita masuk pada potensi energi terbarukan di Kabupaten Lamongan. Di sini jenis energi biogas potensinya 97,09 dengan KW 11,08. Keterangan di Kecamatan Mantub dengan bahan potensi biogas dari kotoran sapi, kambing, ayam, itik, dan manusia. Lalu jenis energinya angin yaitu potensinya 40,730 dengan KW-nya 4650 di daerah pantai dengan kecepatan angin rata-rata 6058 meter per detik dengan luas wilayah yaitu 1812,8 kali 10⁻6 meter persegi. Langsung masuk pada gelombang laut dengan potensi 703,65 dengan installed kapasitasnya 80,32. Rata-rata tinggi gelombang yaitu 2,42 meter. Luas pantainya yaitu luas panjang garisnya pantai kurang lebih 35 km. Selanjutnya jenis energi surya potensinya 177,750 yaitu 177.750 dengan installed kapasitinya 20.290. Bagian harian rata-rata energi surya di Jawa Timur adalah 4,3 kW per meter persegi dengan luas daerah potensi yaitu sekitar 1812,8 kali 10⁻6 meter kuadrat.
Lalu untuk jenis energi air dengan potensi 306.600 dengan installed capacity-nya 35.000. Keterangannya yaitu rata-rata debit air Sungai Bengawan Solo Hilir di Kecamatan Babat adalah 405,54 meter kubik per detik dan tinggi jatuh air yaitu 10 meter. Panjang sungai yaitu 68 km. Sehingga sharing pendanaan harga energi listrik untuk energi terbarukan di Kota Lamongan ini yaitu jenis energi biogas, di sini menggunakan biaya pembangkit sebesar $280, angin biogas yaitu 280 dan 420 dan 560. Lalu untuk angin yaitu dengan sharing pendanaan 80, 70, 60, lalu masa persentasenya 20, 30, 40 dengan biayanya yaitu 600, 900, 1200. Keterangannya ini terjangkau. Lalu untuk gelombang lautnya yaitu 80, 70, 60. Masanya 20, 30, 40, biaya pembangkitnya 600, 900, 1200. Lalu total persentasenya untuk 6% yaitu 417, 450 dan 480. Lalu untuk 9% 437, 480, 520. Lalu untuk 12% 460, 520, 570, yaitu terjangkau, tidak terjangkau dan tidak terjangkau. Untuk surya ini langsung saja untuk keterangannya di sini tidak terjangkau. Air juga, untuk air sendiri ini memiliki keterangan terjangkau. Sehingga analisa keputusan pemanfaatan energi terbuka di Kabupaten Lamongan dijauh dari segi teknis dan ekonomis. Jenis biogas teknis A plus 10, teknis B plus 5, ekonomis plus 5, lingkungan A plus 5, B plus 5, C plus 5, total plus 35, prioritas 2, biomasa plus 10, teknis A plus 10, teknis B plus 10, ekonomis plus 10, lingkungan A plus 5, B plus 5, C plus 5, total plus 35, prioritas 3. Lalu untuk jenis energi angin, teknis A plus 10, teknis B min 5, ekonomis min 10, lingkungan A plus 10, lingkungan B plus 10, lingkungan C plus 10, total plus 20 dan prioritas 6. Lalu untuk surya yaitu teknis A plus 10, teknis B plus 5, ekonomis min 10, lingkungan A plus 10, lingkungan B plus 10, lingkungan C plus 10, total plus 35 dengan prioritas 4. Lalu untuk gelombang laut teknis A yaitu sebesar plus 10, teknis B min 5, ekonomis min 5, lingkungan A plus 10, lingkungan B plus 10, lingkungan C plus 10, total plus 30, prioritasnya 5. Untuk air teknis A plus 10, teknis B plus 10, ekonomis min plus 5, lalu lingkungan A plus 10, lingkungan B plus 10, lingkungan C plus 10, total plus 55 dengan prioritas 1. Berdasarkan hasil analisa perhitungan yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain 1. Konsumsi energi Kabupaten Lamongan pada setiap sektor masih didominasi oleh penggunaan bahan bakar minyak atau BBM dan listrik. Sektor rumah tangga konsumsi listrik mencapai 40,57% dengan konsumsi BBM mencapai 47,68%. Sektor transportasi ketergantungan pada BBM masih tinggi. Ini dapat dilihat bahwa penggunaan solar dan premium mencapai 98%, dan sektor industri konsumsi BBM dan listrik juga masih mendominasi yaitu 40,67% konsumsi BBM dan 45,59% konsumsi listrik. 2. Dari hasil peramalan dan metode regresi linear
berganda di bawah laju pertumbuhan rata-rata konsumsi energi listrik dalam kurun waktu 15 tahun sebesar 17,45% per tahun. Sedangkan metode DKL 3,01 laju pertumbuhan rata-rata sebesar 17,44% per tahun. 3. Peningkatan rasio elektrifikasi tahap pertama, konsumsi energi listrik mencapai 106,486 GWh, tahap kedua 49,43 GWh, tahap ketiga 90,36 GWh, dan tahap keempat 144,51 GWh untuk pemenuhan pelanggan baru. Jadi diperkirakan pada tahun 2020 rasio elektrifikasi Kabupaten Lamongan mampu mencapai 100%. Selanjutnya, biogas memiliki potensi 97,09 MWh per tahun di Kecamatan Mantul dan memiliki kapasitas sebesar 11,08 kW. Energi angin 22,37 MWh per tahun dengan kapasitas sebesar 2,55 kW di wilayah pantai utara Kabupaten Lamongan. Energi gelombang laut 703,65 MWh per tahun dengan kapasitas 80,32 kW. Energi surya 177,75 GWh dan memiliki kapasitas 20,29 MW. Biodiesel 1.204.721,6 liter per tahun dan bioetanol 37.711.515,6 liter per tahun. Energi air memiliki kapasitas sebesar 34,61 MW di Sungai Bengawan Solo, Kecamatan Babat. 5. Harga jual energi terbarukan dengan pertimbangan daya beli masyarakat dan sharing pendanaan. Biogas rata-rata yaitu sebesar 342.000 per kilowatt. Energi angin rata-rata sebesar Rp332 per kWh. Energi gelombang laut sebesar Rp 454 per kWh dengan I sama dengan 6% dan 9%. Energi surya sebesar Rp 500 per kWh, pendanaannya 80/20. Energi air rata-rata sebesar Rp288 per kWh. Daya beli energi listrik sebesar Rp511,8 per kWh. Demikian video presentasi saya tentang proyek air energi terbarukan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.